Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Satnawati, pengrajin batik dari Bengkulu Utara. Inilah hasil karya saya. Batik adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang kita yang di dalamnya banyak cerita. Setiap bagian memiliki makna. Karya anak bangsa yang harus dilestarikan atau dipertahankan, jangan sampai punah, dan batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kami mulai menekuni sebagai pengrajin batik pada tahun 2022, sehingga kami masih harus banyak belajar dan Inilah proses pembuatan batik tulis dengan menggunakan pewarna alam. Proses yang pertama, membuat gambar atau desain gambar di kertas. Pada kesempatan ini saya membuat gambar yang bertemakan flora dan fauna, yaitu motif batik seluang nokan. Unsur-unsur yang terdapat pada gambar tersebut adalah antara lain: 1. Ikan seluang atau spesies Rasbora spp yang terdapat di Sungai Air Nokan di Kabupaten Bengkulu Utara. Yang kedua, gambar 3 cula berdampingan merupakan lambang tubuh amanah yang mengandung arti lambang perjuangan masyarakat Bengkulu Utara sebagai tonggak berdirinya Kota Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara, dan sekarang dijadikan ikon Kabupaten Bengkulu Utara. Yang ketiga, gambar batu berlian merupakan batu mulia Rafflesia yang merupakan salah satu kekayaan Kabupaten Bengkulu Utara yang banyak terdapat di daerah Seblat. Yang keempat, motif tulisan huruf Kaganga adalah huruf asli budaya Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ataupun kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang kelima, tulisan kaligrafi adalah tulisan Arab tanpa makna yang merupakan ciri khas batik di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Yang keenam, gambar bunga Rafflesia. Gambar bunga Rafflesia merupakan ikon batik Bengkulu pada umumnya dan Bengkulu Utara pada khususnya. Bunga Rafflesia di Kabupaten Bengkulu Utara atau disebut dengan Rafflesia kemumunensis banyak terdapat di Kecamatan Armajaya, tepatnya di objek wisata Palak Siring, Kelurahan Kemumu, yang memiliki jenis, warna, dan ukuran yang berbeda dari Rafflesia di kabupaten lainnya. Yang ketujuh, gambar tumbuhan air atau teratai air merupakan tumbuhan yang habitatnya di air tawar. Proses selanjutnya, gambar tersebut dijiplak atau dipindahkan ke kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Setelah selesai menjiplak gambar, maka gambar siap dililin. Proses selanjutnya, memberi lilin atau malam di kain dengan menggunakan canting. Maka motif batik mulai terlihat setelah selesai diberi lilin. Proses selanjutnya, pemberian warna dengan cara mencolet. Warna yang digunakan pewarna alami. Proses selanjutnya adalah pemberian warna alam pada kain dengan cara mencelup. Sebelum pemberian warna pada kain terlebih dahulu direndam dengan menggunakan larutan TRO Turkish Red Oil untuk menghilangkan zat kimia pada kain sehingga kain mudah menyerap warna pada serat kainnya. Selanjutnya, kain dicuci dengan menggunakan air bersih, kemudian diangin-anginkan.
pewarna alami. Proses selanjutnya, kain yang sudah diangin-anginkan tadi dicelup dengan menggunakan larutan pewarna alam. Pewarna yang saya gunakan dari kulit mahoni yang akan menghasilkan warna krem. Kemudian diangin-anginkan kembali. Pencelupan dengan pewarna alam mahoni bisa dilakukan minimal 3 kali. Proses selanjutnya adalah kain dicelupkan ke dalam larutan air tawas yang berfungsi untuk mengunci warna, dan selanjutnya kain diangin-anginkan kembali sampai kering. Proses berikutnya, kain tersebut ditombok atau diblok sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Proses selanjutnya, pewarnaan yang kedua kali. Pewarna yang kedua yang saya gunakan adalah pewarna tinggi yang akan menghasilkan warna coklat. Kain tersebut direndam pada larutan tinggi kurang lebih 2 kali. Setelah kain direndam dengan pewarna tinggi, kemudian kain diangin-anginkan sampai kering. Setelah kain kering, maka untuk menghasilkan warna coklat yang lebih gelap, kain tersebut direndam dengan menggunakan larutan tunjung, lalu dicuci dengan menggunakan air bersih dan kemudian diangin-anginkan kembali. Setelah kain kering, proses selanjutnya adalah kain tersebut direndam dengan menggunakan larutan soda as atau soda abu untuk mengunci warna. Setelah kain direndam dengan larutan soda as untuk mengunci warna, maka proses selanjutnya adalah kain dilorot atau menghilangkan lilin dengan menggunakan air panas ditambah dengan soda as. Setelah dilorot, maka kain tersebut dibilas dengan menggunakan air bersih, lalu dijemur atau diangin-anginkan. Tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Setelah kain kering, maka kain bisa dirapikan dengan digosok, kemudian kain siap dipasang. Demikianlah hasil karya dari kami. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini dan memerlukan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.